Saat ini saya berada di perkebunan milik Kodim 0317 TBK. Kita bisa lihat nih teman-teman, perkebunan milik Kodim 031 TBK ini seluas 1 hektar yang dikelola sangat baik oleh Sertu Kustiono dan sebagai koordinator perkebunan. Saat ini juga bertepatan dengan panennya timun dan pare. Oh, ini yang dah oke, dah boleh panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sekali panen berapa kali nih? Kalau ini biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oh. Ini baru pertama ini. Ini baru pertama ya? Kemarin timun saya tanam di sini dapat 3,5 ton. Berapa nih? 2 hari? 2 hari sekali. Kemarin untuk timun yang depan itu kemarin 250 kilo. 250 kilo. Berapa yang kamu jual? Ya? Biasa kemarin 5.000. Sekilo. Turun dia pas. Hari ini pas turun. Oh, 5.000 sekilo. Iya. Ya. Kalau kemarin yang di sini pas kena harga 7.000. Wih. Dapat 3,5 ton. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Siti Hawa dan teman-teman. Saya Ingrid Aurelia Sandi, saya Putri Maulidina Syafika. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita berjumpa dengan Bapak di perkebunan Kodim 0317 TBK. Senang sekali rasanya kami beserta para pelajar bertemu Bapak pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Bapak, pendapat Bapak terhadap perkebunan Kodim 0317 TBK ini Bapak? Setelah kita keliling tadi Bapak melihat perkebunan ini, mungkin ada tanggapan yang dikelola oleh Kodim 0317 TBK. Ya. Kita mau tanggapi positif atau negatif? Positif dong. Kalau negatif mungkin nanti dijadikan masukan untuk kedepannya bagaimana dirubah jadi lagi. gini, sebenarnya kita harus merasa bangga. Iya. Kenapa kita bangga? Bahwa TNI selain tugasnya sebagai pengaman negara, tapi mereka pada saat ini sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa ketahanan pangan. Iya. Dan ketahanan pangan ini mereka lakukan yang kita sangat bangga dan salut sekali, hanya 1 orang. Didukung oleh Pak Dandimnya, disupport oleh Pak Dandimnya, dan mereka 1 orang membuka 1 hektar lahan. Kalau 1 tentara bisa membuka 1 hektar, kalau udah ada 100 tentara, itu berapa hektar? 100 hektar. Oh, 100 hektar. Kalau 1 tentara buka 1 hektar dengan hasil yang seperti ini, artinya apa? Artinya bahwa ketahanan pangan yang didengungkan atau disampaikan oleh Panglima kepada bawahannya itu akan bisa tercapai. Dan pemerintah daerah tentu merasa bersyukur. Iya. Ya kan? Karena bantuan juga kan. Ya, merasa bersyukur bahwa hal ini bisa dilakukan salah satunya bahwa kita sering ada tim inflasi daerah. Kenapa inflasi itu menjadi perhatian pemerintah? Karena kita harus menjaga kestabilan harga. Kestabilan harga itu penting untuk kita lakukan supaya tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi biaya tinggi, tidak terjadi masyarakat kita tidak daya belinya berkurang. Dan itu harus dijaga oleh pemerintah. Salah satu yang selalu meningkat inflasi adalah bentuk yang ditanam oleh teman-teman TNI, sayur-sayuran dan palawija seperti cabai, itu pedas sekali itu. Pedas sekali. Nah, itu penting sekali. Jadi TNI ikut berpartisipasi mendorong itu untuk menjaga kestabilan harga, jangan terjadi inflasi di daerah. Jadi kita positifnya adalah bantuan-bantuan dari Bapak TNI yang membantu kita di Kabupaten Karimun, apalagi di pertahanan perkebunan ini.
kasih Bapak selanjutnya. Ini Pak, apa langkah dari Kabupaten Karimun nih Pak, Ya. pemerintah daerahnya untuk mendukung nih para petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan juga pertanian Bapak? Ya, maka itu pertanian merupakan salah satu mata pencarian penduduk. Dan masyarakat petani itu ada di beberapa lokasi. Maka itu pemerintah melalui Dinas Pertanian tentu melakukan langkah-langkah pembinaan, kemitraan sebagai regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk, gitu kan, untuk membela, gitu, untuk mendukung, untuk memotivasi dan untuk mensupport petani supaya mereka bisa berdaya. Bagaimana dia bisa berdaya? Kalau petani tidak berdaya, pasti dia tidak akan bisa mandiri. Iya. Bagaimana dia bisa berdaya? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Pemerintah punya tugas, punya kewajiban bagaimana petani kita berdaya. Maka itu langkah-langkah kebijakan itu dituangkan dalam program. Program-program kebijakan pertanian salah satunya mungkin memberikan subsidi pupuk, memberikan penyuluh, menurunkan penyuluh petani kepada petani-petani kita. Kan gitu kan? Jadi memang untuk para petani itu ada bantuan dari pemerintah yang terkait penyuluhan bagaimana bertani dengan benar dan juga bagaimana cara pertanian yang berhasil dan gagal ya, Pak? Ya. Ada penyuluhan seperti itu. Ada. Maka itu setiap daerah atau setiap lokasi yang menjadi spot pertanian itu kita turunkan penyuluh-penyuluh pertanian. Seperti di tebing, kan itu, seperti di Kundur, itu ada penyuluh-penyuluh pertanian yang memang mereka terjun secara langsung kepada para petani untuk memberikan pendidikan dan bimbingan bagaimana bertani dengan yang baik, bagaimana manajemen pertanian, bagaimana pelatihan yang harus mereka lakukan, kan itu, sehingga mereka dekat dengan petani dan apa kebutuhan petani. Berarti pemerintah ini mendukung dalam segi SDM Pak ya? Ya. Dan juga mendukung dalam segi material seperti pupuk seperti itu Pak ya? Ya. Contoh baru-baru ini kemarin mereka ikut pelatihan di Padang, pertemuan rakor petani seluruh Indonesia. Ada temuan terbaru. Temuan terbaru dari Pak Suwarno yang namanya itu. Itu namanya biosaka. Biosaka itu adalah suatu bentuk cairan yang dihasilkan oleh petani dari alam sekitarnya. Dan itu bisa menjadi pupuk. Jadi sekarang petani kita yang kemarin di sana itu, yang ikut ke sana kemarin itu, sekarang mereka pulang, mereka sudah melatih petani-petani yang ada di sini. Iya, itu luar biasanya bantuan itu. dari pemerintah ya Bapak. Tidak hanya memberikan secara material, tapi pendidikan. Jadi kemungkinan pertanian kita, khususnya di Kabupaten Karimun, akan terus mendapatkan hasil yang luar biasa. Harus. Iya. Harus. Karena peluang untuk pertanian itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali dan tergantung daripada manusianya. Iya. Gitu. Maka itu kalau kita lihat ke petani, memang sebetulnya masalah pasar itu menjadi apa juga? Masalah pasar, masalah bagaimana mereka produksi. Kadang-kadang bukan mereka tidak mau produksi banyak-banyak, tapi kalau produksi banyak-banyak dia bilang harganya turun. Kenapa harganya turun? Karena hasil produksinya banyak. Kalau udah banyak produksi, tentu harga turun. Hukum pasar berlaku. Sehingga kalau udah harga turun kan tak ada untung. Iya. Maka itu produksinya pas-pasan, gitu kan? Gitu. Karena apa? Karena pasarnya, permintaannya. Kalau hanya permintaan lokal bisa kita penuhi, tapi kalau mereka tidak bisa mengekspansi keluar, otomatis mereka tak akan bisa produksi banyak-banyak. Kalau produksi banyak, harga rendah, otomatis operasional untuk bertani dengan harga jual dan hasilnya tidak seimbang. Nah, itu juga kita harus perlu cari jalan keluarnya, ya. Ada lagi? Bolehkah Bapak memberikan pesan kepada kami para pelajar bagaimana supaya kami bisa tertarik ke dalam sektor pertanian? Yes, betul. Sekarang gini, adik-adik sekalian perlu memiliki mindset. Mindsetnya apa? Mindsetnya jangan merasa menjadi petani itu rendah. Iya. Gitu. Karena banyak sekali mungkin kan di beberapa universitas menyediakan perkebunan dan segala macam ini kan, tapi banyak siswa yang kurang ketertarikannya. Mungkin dia berpikiran kalau nanti kita ambil ini nanti ujung-ujungnya cuma nanam-nanam aja. Nah, itu yang mungkin harus dirubah. Maka itu harus jelas mindsetnya. Jangan pernah merasa mindset itu jadi petani itu rendah.
Padahal petani itu suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan kalau kalian berbakat dan memiliki semangat bagaimana memajukan pertanian, bukan berarti kalian sekolah pertanian tinggi-tinggi dan kalian hanya mencangkul. Iya. Kan gitu kan? Iya. Bukan kalian buat mencangkul gitu. Tapi bagaimana kalian memiliki pemikiran dan wawasan memajukan pertanian secara ilmiah. Iya. Kan gitu kan? Iya. Kalau misalnya kalian dulu misalnya orang tua petani, dia lihat mencangkul gitu kan, secara konvensional. Tapi kalau kalian misalnya punya hobi, bisa mengecap pendidikan pertanian setinggi-tingginya, kalian pulang, tak pulang kalian menyangkul pula. Kan gitu kan? Berarti ada hal-hal yang lain kami bawa. Misalnya kayak tadi Bapak bilang yang dari Padang. Iya. Nah, dari pendidikan itu apa yang kami bawa? Misalnya dari limbah tumbuhannya itu kami jadikan pupuk kembali. Iya. Bagaimana caranya? Begitu. Jadi menjadi inspirasi untuk para petani lain, ya kan? Seperti itu. Jadi ada inovasi-inovasi dalam bagaimana memajukan pertanian. Iya. Kan gitu kan? Bagaimana kita punya pemikiran lebih maju daripada orang tua kita sebagai petani, walaupun perjuangan beliau kita bisa menjadi sarjana. Kemudian kita sarjana, kita bisa memberikan pembaharuan bagaimana mengolah pertanian itu secara modern. Nah, gitu. Nah, Nanti menjadi role modelnya. Role modelnya Role gitu. modelnya. Nah, gitu. Itu yang harus mindset itu yang terpikirkan. Bukan mindset nanti aku jadi petani nanti kan, sekolah tinggi-tinggi jadi petani juga gitu kan. Sebagai malu ya Pak. Nah, jadi mindset itu harus dihilangkan. Jadi bukan hanya pakai pekerjaan yang pakai dasi yang necis itu yang hebat, tidak. Iya. Ya kan? Iya. Tampilan bagus tapi kok kantong kosong. Kalau Tapi kalau petani tampilannya lusuh, tapi kantongnya uangnya besar. banyak. Jadi bikin itu. Ya kan? Selanjutnya, Seperti itu. mungkin itu aja pertanyaan dari kami dan teman-teman pelajar. Kami merasa luar biasa sekali pada pagi ini Bapak memberikan motivasi dan perubahan mindset untuk teman-teman lainnya bahwa kita seorang petani itu bukan hanya mencangkul tapi membuat pembaruan di dalam mengolah pertanian. pertanian. Ya, benar. Insyaallah. Oke, Selanjutnya, itu aja. ada lagi? Ada lagi? Udah. Cukup? Terima kasih Terima kasih. Bapak. Oke. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain Insyaallah. waktu dengan pembahasan yang luar biasa lagi. Topik yang lain. Oke, siap. Kami belajar.